Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Penipuan Terakhir Iblis. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tajuk Sekolah Sabat kita, Penipuan Terakhir Iblis. Yang menjadi pertanyaan, apa penipuan terakhir iblis di dunia ini? Bagaimana iblis coba melaksanakan penipuan? Apa respon manusia kepada penipuan ini? Untuk memahami atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat yang tertera di screen saudara dan saya. Ayat hafalan kita dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Pendahuluan Sekolah Sabat. Apakah maksud Babel? Babel yang besar dalam buku Wahyu menunjukkan dalam arti kata yang istimewa. Agama-agama murtad yang bersatu pada penghujung masa. Istilah Babel merujuk kepada organisasi itu sendiri dan kepada pemimpin mereka, bukan kepada ahli-ahlinya. Seperti yang terakhir disebut sebagai air yang banyak. Dalam SD Bible Commentary jilid 7 halaman 851 hingga 852. Nah, apa yang salah dengan Babel? Mengapa Tuhan mengumumkan kejatuhannya dan memanggil kita untuk keluar daripadanya? Wahyu memberi amaran kepada kita bahwa penduduk bumi akan meminum ramuan yang mematikan yang disebut wine Babylon. Terdapat doktrin dan ajaran palsu yang pada akhirnya hanya akan membawa kepada kematian. Walau bagaimanapun, dunia tidak dibiarkan tanpa penawar, perlindungan terhadap racun rohani ini, yaitu apa? Melalui perkabaran 3 malaikat. Minggu ini kita akan terus melihat bukan sahaja kepada penipuan Babylon, tetapi kepada rancangan Yesus untuk menyelamatkan kita daripada penipuan Babylon dan kematian yang akan Ia bawa. Dan untuk memahami atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu jalan yang kelihatan benar di mata manusia. Dan inilah bahagian yang pertama, yaitu penipuan Babel. Nah, apa jalan itu? Bagaimana ia kelihatan benar? Siapa yang ditipu oleh Satan? Bagaimana kita memahami perkataan ini? Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi hujungnya menuju maut. Yesus menubuatkan bahwa nabi-nabi palsu akan menipu dunia dengan tanda-tanda dan mukjizat. Mereka akan menipu mereka yang ingin tetap setia kepada Tuhan, yaitu orang-orang pilihan, seperti yang tertulis dalam Markus 13 ayat 22. Nah, bagaimana mereka akan melakukannya? Pada masa lalu, Babylon membuat orang menjadi jahil dengan menjauhkan mereka daripada firman dan mengajar falsafah manusia yang palsu atau doktrin palsu. Ia masih bertindak dengan cara yang sama hari ini. Ia menggunakan pemikiran manusia palsu untuk menjauhkan orang daripada kebenaran Alkitabiah, seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 12, yaitu mengajar doktrin-doktrin palsu. Nah, hampir semua orang akan mengikuti pemimpinnya dan menyembah Satan akhirnya. Hanya dengan belajar Alkitab, dengan bantuan Roh Kudus, boleh membantu kita membezakan kebenaran daripada kesalahan. Seterusnya, tajuk yang kedua yaitu pembohongan lama tentang keabadian. Yang menjadi pertanyaan, apa doktrin keabadian jiwa ini? Apa yang menarik dari ajaran ini sehingga ada yang tertipu? Mengapakah kepatuhan teguh kepada firman Tuhan merupakan satu-satunya perlindungan kita? Kejadian 3 ayat 4 mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah doktrin yang coba diterapkan, yang disampaikan oleh Satan kepada Hawa.
Nah, Babylon dan spiritisme jelas berkaitan, seperti yang tertulis dalam Wahyu 18 ayat 2. Oleh itu, kebanyakan orang Kristen hari ini menerima doktrin tersebut atau doktrin setan ini, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Nah, salah satu doktrin setan adalah keabadian jiwa, yaitu kita tidak akan mati seperti yang dikatakan setan kepada Hawa. Mereka percaya bahwa kita akan terus ke sorga, sebaik saja kita mati jika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Jika tidak, maka kita akan terus ke neraka, atau kita hanya mengembara sebagai roh tanpa badan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kematian adalah seperti mimpi, bahwa jiwa kita adalah fana. Kita akan bangun daripada mimpi ini pada hari kebangkitan. Bagaimana keadaan orang mati? Tidak sedar, seperti tidur, tidak kemana-mana, tidak bergerak. Satu-satunya perlindungan kita ialah berpegang teguh pada ajaran Alkitab dan berpegang teguh pada ajaran Alkitabiah tentang kematian sebagai tidur sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Tajuk yang ketiga, Babylon, pusat penyembahan matahari. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana penyembahan di Babylon itu sebenarnya? Apa yang mereka sembah? Apakah penyembahan matahari ini mempengaruhi cara penyembahan masa kini? Saudara, mari kita baca Yehezkiel 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Nabi Yehezkiel yang sezaman dengan Daniel menggambarkan beberapa umat Tuhan dengan punggung mereka ke arah bait Tuhan, menyembah matahari ke arah timur. Daripada menyembah pencipta matahari, sebaliknya mereka menyembah matahari. Penyembahan matahari menonjol di Mesir, Asyur, Persia, dan tentunya Babylon. Di Babilonia purba, matahari disembah sejak zaman dahulu. Seperti yang tertulis dalam jilid 1 halaman 529, The Worship of Nature dari James G. Fraser. Penyembahan matahari Babilonia mempengaruhi penyembahan umat Tuhan dalam perjanjian lama. Orang Yahudi menjadi rosak dengan menyembah matahari seperti yang dilakukan oleh orang Babylon dan bangsa yang lain. Gereja Kristen tidak pernah secara terbuka menyembah matahari, tetapi mereka mulai menyembah pada hari yang Rom gunakan sebagai hari matahari, seperti yang tertulis dalam Edik Konstantin 321 AD. Nah, sesetengah bahasa masih mengekalkan makna itu, seperti Ahad dalam bahasa Inggris. Perubahan hari ibadat ini tidak pernah dipersoalkan dalam agama Kristen arus perdana atau yang majoriti, walaupun ia tidak mempunyai akar Alkitabiah. Fakta sejarah mengatakan, dalam Wahyu 17, Yohanes menerangkan masa apabila prinsip Babel, termasuk penyembahan matahari, akan memasuki gereja Kristen semasa zaman kompromi. Konstantin memeluk Kristen begitu saja pada awal abad keempat, menyebabkan kegembiraan besar dalam empayar Roma. Konstantin adalah penyembah matahari. Edward Gibbon, ahli sejarah terkenal, menuliskan, matahari dirayakan secara universal sebagai pembimbing dan pelindung Konstantin yang tidak dapat dikalahkan. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, bab 20. Pada tahun 321 Masehi, Konstantin juga meluluskan Undang-Undang Hari Ahad yang pertama. Dekret ini menyatakan pada hari matahari yang mulia hendaklah para magistrat dan orang-orang yang tinggal di kota-kota berehat dan hendaklah semua bengkel ditutup. Edict of Constantine AD 321. Nah, ini bukanlah undang-undang yang menguatkuasakan pemeliharaan hari Ahad untuk semua rakyat Konstantin, tetapi ia menguatkan pemeliharaan hari Ahad dalam fikiran penduduk Rom. Kita ke tajuk yang keempat, bahagian yang kedua, yaitu kekal selamat daripada penipuan ini. Bagaimana? Yang keempat, panggilan untuk tetap setia. Yang menjadi pertanyaan,
Tetap setia kepada apa? Bagaimana umat Tuhan boleh mengatasi penipuan atau doktrin penyembahan setan ini? Bagaimana Sabat sesuai dengan panggilan untuk tetap setia? Yehezkiel 20 ayat 20 katakan, "Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Iblis telah memimpin Babylon, dan mereka telah menipu dunia dengan wine, doktrin manusia, seperti dalam Wahyu 18 ayat 2 dan Wahyu 14 ayat 8. Mereka juga mengejek dan menganiaya minoriti yang masih menyembah Tuhan dengan cara yang benar, yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 17. Walau bagaimanapun, kumpulan kecil ini masih menyembah Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, yaitu pada hari Sabat. Kelompok sisa yang setia memanggil dunia untuk menyembah Pencipta. Mereka juga mengumumkan kejatuhan Babel yang telah mengajarkan hari penyembahan palsu. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Nah, dalam Wahyu 17, wanita yang dikenal pasti sebagai Babel rohani berpakaian ungu dan merah, menunggang seekor binatang yang berwarna merah tua, mengedarkan anggur percabulannya, membuat dunia mabuk dengan kesilapan atau kesalahan. Gereja dan negara bersatu, kepalsuan berlaku. Iblis menjalankan keajaiban mereka untuk menipu. Tuhan sedang memanggil umat akhir zaman kembali kepada kesetiaan, kepada firman-Nya. Yesus berdoa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Kebenaran firman Tuhan bukan pendapat atau tradisi manusia, adalah bintang utara untuk membimbing kita dalam masa kritikal dalam sejarah bumi ini. Tulisan Sekolah Dominasi Lain mengatakan, Ahad berasal dari agama menyembah matahari. Protestan menerima hari ibadat ini ke dalam agama mereka selepas gereja Katolik menggantikan Sabat yang benar dengan hari yang palsu ini. Edward Hiscox, yaitu pengarang Standard Manual for Baptist Churches, pada tahun 1893. Dia mengatakan ini di hadapan para pendeta dalam persidangan di New York pada 13 November 1893. Tajuk yang kelima terakhir, kasih kurnia mendatangkan ketaatan. Yang menjadi pertanyaan, apa kaitan kasih karunia Tuhan dan ketaatan? Apa yang perlu dilakukan oleh umat sisa? Apa tanggung jawab kita kepada yang belum sadar akan penipuan setan? Apa yang harus dilakukan? Wahyu 18 ayat 4 hingga 5 mengatakan, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bahagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Wanita berbaju merah dan ungu menunggangi binatang berbulu merah, mengedarkan anggur percabulannya, memabukkan dunia dengan doktrin palsu Babel, bercakap tentang wine Babylon. Ellen G. White membuat komen yang jelas ini. Apakah wine itu? Doktrin palsu gereja. Dia telah memberikan kepada dunia Sabat palsu dan bukannya Sabat dari perintah keempat, dan telah mengulangi kepalsuan yang pertama kali diceritakan setan kepada Hawa di Eden. Dalam buku Keabadian Jiwa, Ellen G. White, Review and Herald, 6 Desember 1892. Nah, ajaran yang salah ini telah menipu berjuta-juta orang. Akibatnya, Tuhan memberikan umat-Nya yang masih tertanam dalam kesesatan rayuan akhir. Kelompok sisa yang setia pada doktrin Tuhan hanyalah sebagian kecil daripada umat Tuhan. Kebanyakan mereka masih berada di dalam Babylon. Mereka tidak sadar bahwa mereka menyembah Tuhan pada hari yang salah, atau bahwa mereka menerima penipuan setan sebagai kebenaran seperti keabadian jiwa. Oleh itu, mereka memerlukan seseorang untuk mengajar mereka kebenaran dan menjemput mereka untuk keluar dari Babylon. Mereka mesti diajar bahwa melanggar hukum Tuhan adalah dosa. 1 Yohanes 3:4, Yakobus 2 ayat 10 hingga 11.
Semua orang yang setia mesti diajar bahwa ketaatan mencerminkan rahmat Kristus yang membebaskan kita daripada kutukan dan kuasa dosa, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Pena Inspirasi juga menjelaskan, wine Babel adalah meninggikan sabat palsu di atas sabat yang Tuhan Yehuwa telah berkati dan kuduskan untuk kegunaan manusia, juga yaitu kebadan jiwa. Ajaran-ajaran sesat ini dan penolakan terhadap kebenaran mengubah gereja menjadi Babel. Raja-raja, pedagang, penguasa, dan guru agama semuanya berada dalam harmoni yang rosak. Selected Message buku 2. Melalui dua kesalahan besar, keabadian jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan akan membawa manusia ke bawah tipu dayanya. Sementara yang pertama meletakkan asas spiritualisme, yang kedua pula mewujudkan ikatan simpati dengan Rom. The Great Controversy halaman 588. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, kita telah mengkaji dua kepalsuan utama Babylon, yaitu idea tentang keabadian jiwa, jiwa kekal yang mati akan terus ke sorga atau neraka, dan penyembahan matahari, yaitu hari penyembahan yang palsu, yaitu Sunday. Nah, bagaimana tetap berada di jalur yang benar? 1. Tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya, turuti segala perintahnya, yaitu sabat yang benar. Yang kedua, lihat atau selami kasih karunia Tuhan. Itu pasti akan mendatangkan ketaatan. Melanggar hukum Tuhan adalah dosa, mesti keluar dari Babel rohani. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Tuhan mengajar kami bagaimana kami melihat, bagaimana kami menghadapi tipuan iblis di akhir zaman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.